Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang baik yang diterima. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Tentu sebelum kita memulai aktivitas apapun itu, adabnya, alangkah lebih baiknya ketika diawali dengan doa terlebih dahulu. Minimalnya adalah dengan basmalah kayak gitu, agar aktivitas yang kita lakukan tetap bernilai ibadah. Karena kalau kita tidak membaca basmalah, maka aktivitas apapun, aktivitas kebaikan apapun itu ya hanya sekedar aktivitas saja, tidak bernilai ibadah, tidak bernilai. Kalau kita berbicara tentang ibadah, ya ketika itu amal baik, Allah kasih pahala, Allah kasih bonus bahasanya kayak gitu. Nah, pun dengan belajar, alangkah lebih baiknya ketika diawali dengan doa terlebih dahulu. Nah, anak-anakku sekalian yang Allah rahmati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat sempat. Tentu perlu kita syukuri. Salah satunya dengan lisannya alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat. Alhamdulillah binikmatillah, boleh dengan versi yang manapun. Nah, anak-anakku sekalian, ya pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan iman kepada malaikat. Tentu ya, anak-anakku sekalian sudah tidak asing dengan iman kepada malaikat. Dulu waktu SD pasti sudah pernah belajar. Dulu ketika SMP sudah pernah belajar juga gitu. Mungkin anak-anakku sekalian yang ikut TPA di rumahnya mungkin sudah pernah belajar. Tapi jangan pernah bosan, jangan pernah males untuk mengulang pelajaran yang sudah pernah kita pelajari. Karena salah satu adab dalam belajar adalah mengulang apa yang sudah kita dapatkan. Karena dengan mengulang tadi, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapatkan, bisa jadi akan ada ilmu yang baru, akan ada hikmah yang Allah hadirkan dengan pengulangan tadi. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar di KD 3.2, yakni iman kepada malaikat. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, kita baca Quran dulu ya anak-anakku sekalian. Nanti sholat duhanya setelah dikerjakan setelah pembelajaran ini selesai ya, seperti biasa. Monggo silakan anak-anakku sekalian bisa buka Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ya, ayat ke-30 sampai 34. Ini ya ibu baca, nanti insya Allah pelan-pelan ya bacanya saya kayak gitu. Kemudian silahkan anak-anakku sekalian simak dan ikuti baca juga, biar membekas apa yang kita baca. Semoga sudah ini ya, sudah siap dengan Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 30. Kalau mungkin ada yang sedang haid, boleh lihat di layar sini ya, semoga bisa terbaca dengan jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian mereka berkata, mengapa engkau hendak menciptakan khalifah di bumi? Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, sedangkan orang-orang tersebut membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Kemudian mereka menjawab, malaikat ini menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, kemudian Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan Quran ini ya memberikan keberkahan di pembelajaran anak-anakku sekalian. Sebelumnya mohon maaf ya, tadi saya mencari fontnya ini ya tidak sesuai persis di Al-Quran ya. Ada tanda baca panjang yang tidak ada di sini, kemudian tanda-tanda wakaf yang tidak muncul ya. Sebelumnya mohon maaf. Semoga anak-anakku tadi yang sudah menyimak lewat Quran bisa ini lebih mudah untuk dilihatnya kayak gitu. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara terkait dengan iman kepada malaikat, apa yang terlintas di kalian jika mendengar kata malaikat? Jadi nanti di pembelajaran ini akan ada 3 instruksi ya yang perlu kalian lakukan, yang perlu kalian kerjakan, kemudian kalian tulis di buku tulis, kemudian seperti biasa upload di GC untuk bagian dari ini kehadiran. Ketika anak-anakku sekalian cuman klik tanda sebagai selesai tapi tidak mengupload, mohon maaf ya, pasti akan saya tulis alpa begitu.
Nah, kalau kita berbicara terkait dengan malaikat, apa yang terlintas di kalian ketika mendengar kata malaikat ini? Monggo nanti silahkan kalian tuliskan di buku tulis kalian. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, yang ibu sayangi, luruskan terlebih dahulu ya niat sebelum belajar. Belajarnya tidak sekedar kalian mengikuti instruksi ibu, kemudian kalian menulis di buku tulis, kemudian kalian upload, sudah selesai. Tidak, jangan hanya sebatas sampai situ. Luruskan dulu niatnya. Belajar karena Allah, karena bagian dari perintahnya Allah. Nah, semua itu yang ibu sampaikan ke anak-anak sekalian, bagian dari wasilahnya aja, bagian dari perantaranya saja. Jadi jangan sampai gagal fokus tertuju pada mengumpulkan tugas. Begitu ya, semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti oleh anak-anakku sekalian. Nah, kita akan ini ya, kenalan dulu dengan malaikat. Nah, definisi malaikat, malaikat ini merupakan bentuk jamak dari kata Arab ka'al malakun. Mohon maaf ya, saya ternyata salah di sini nulisnya. Masih menggunakan font Indonesia ya. Malakun yang berasal dari kata ma'lakun. Kalimat ma'lakun itu berarti utusan. Jadi malaikat itu adalah utusannya Allah. Ini hurufnya kebalik semua ya anak-anakku sekalian. Jadi kalau kalian mau meresum di buku kalian, monggo silahkan untuk bahan belajar kalian, tapi dibalik ya, ini tulisannya mim, yang paling atas ini malaikat, malaikatun, mim lam hamzah kaf ta. Kemudian yang bawah mim lam hamzah kaf, malaku, malakun. Kemudian yang bawah juga ya, ma'lakun. Mohon maaf ya, tadi saya kurang teliti dalam mengecek di tulisannya. Jadi malaikat itu adalah utusan-utusannya Allah. Lantas apa sih pengertian dari iman kepada malaikat? Iman itu artinya percaya. Percayanya di mana? Nggak cuma sekedar di lisan doang. Percayanya di lisan, juga di hati kita, juga dilaksanakan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 titik pokok yang perlu kita pegang kuat kalau kita berbicara terkait dengan iman. Yang pertama, hati kita percaya bahwa malaikat itu ada. Lisan kita percaya bahwa malaikat itu adalah utusannya Allah. Kemudian kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada malaikat artinya percaya bahwa malaikat itu adalah makhluk gaib yang kita nggak bisa melihatnya, yang asal kejadiannya dari nur atau cahaya. Al-imanu antu'mina billahi wa malaikati. Rawahul Bukhari. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah dan malaikat. Kemudian apa nih dalil terkait dengan keberadaan malaikat Allah ya? Yang pertama, dalil kewujudan malaikat. Saya geser ke atas ya, dalil kewujudan malaikat. Firman Allah di Quran surat Al-Anbiya ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadar rahmanu waladan subhanahu bal ibadum mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Sebenarnya malaikat-malaikat itu ialah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahulinya dengan perkataan dan mengajarkan, dan mereka mengajarkan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya Allah. Kemudian di surat Al-Haqqah ayat 17 yang artinya, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Kemudian di surat
An-Nisa ayat 136. Yang artinya, dan barang siapa yang kafir atau tidak beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Mohon maaf juga ya anak-anakku sekalian, font Arabnya kembali teracak ya, yang di surat An-Nisa 136 ini. Nanti bisa kalau mau lihat bisa buka Qur'annya masing-masing. Kemudian di surat As-Sajdah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turhamun. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian ada lagi di surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini hanya potongan saja ya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintahnya Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Banyak sekali ya dalil-dalil terkait dengan bahwa malaikat itu ada, walaupun malaikat itu nggak terlihat gaib, tapi malaikat itu ada. Ada surat Fatir ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'idil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ya hanya beberapa saja yang saya tampilkan Arabnya. Nanti yang lainnya bisa anak-anakku lihat sendiri. Pada intinya tadi, bahwa malaikat itu walaupun gak kelihatan, tapi esensinya ada. Kita lagi bermajelis ilmu, banyak malaikat yang turut mendoakan kepada para penuntut ilmunya. Kemudian ketika ada hujan, ada malaikat yang Allah berikan perintah untuk menurunkan hujan. Kemudian ada manusia yang beramal kebaikan, ada malaikat yang bertugas mencatat amal kebaikan. Ada hambanya Allah nih yang berbuat kejahatan, ada malaikat juga yang mencatat amal keburukan dan seterusnya. Dan semua malaikat ini semuanya tunduk kepada Allah. Semuanya terus berzikir mensucikan Allah. Jadi kalau ngomong malaikat tentu ya hatinya sangat bersih. Semuanya sangat bahasanya bereslah semuanya. Tidak ada malaikat itu yang berbuat jahat, tidak ada malaikat itu yang menentang perintahnya Allah dan seterusnya. Nah, anak-anakku sekalian, di situ ada instruksi kedua ya. Silahkan kalian pilih 3 dalil. Yakni yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan kalian cari, kalian tulis di buku tulis kalian. Kemudian diupload di GC. Begitu anak-anakku sekalian. Kemudian selain dalil Quran, juga ada sabda Rasul yang berkaitan dengan malaikat. Yang pertama, kadang-kadang malaikat Jibril itu tampak padaku dalam bentuk manusia, lalu ia berbicara kepadaku dan aku pun menyadari apa yang ia katakan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2. Boleh nanti dilihat ya anak-anakku di hadis Bukhari. Kemudian
nomor 555, para malaikat malam dan para malaikat siang itu bergantian mengawasi kalian. Kemudian sesungguhnya Al-Baitul Ma'mur itu dalam setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak akan kembali. Hadis riwayat Bukhari nomor 3207. Apabila hari Jumat tiba, pada setiap pintu masjid itu ada malaikatnya. Mereka menulis setiap orang yang masuk secara berurutan dari yang paling pertama. Lalu apabila imam telah duduk di atas mimbar, mereka menutup lembaran-lembaran catatan itu, dan mereka para malaikat itu turut datang. Sebentar ya. Dan para malaikat-malaikat itu turut datang untuk mendengarkan nasihat khutbah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3211. Kemudian ada lagi diriwayatkan oleh Utsman bin Khattab, sabda Rasulullah, apakah kalian mengetahui siapa gerangan orang yang bertanya tadi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul bersabda, dia adalah Jibril. Ia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama. Maksudnya agama di sini adalah agama Islam. Kemudian dalil akli, akal sehat tidak akan mengingkari wujud manusia. Para malaikat mempunyai banyak bekas atau tanda yang memastikan wujud mereka. Contohnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kematian manusia karena ruhnya itu dicabut. Manusia memiliki kelemahan pandangan mata karena tidak memiliki kesiapan sempurna untuk melihat sesuatu yang tidak menafikan wujud sesuatu tersebut atau yang bersifat ghaib. Kematian itu sebagai tanda bahwa adanya malaikat. Ada malaikat yang bertugas untuk mencabut ruh manusia jika waktunya sudah habis, jika Allah sudah saatnya untuk pulang kepada Allah, kayak gitu. Malaikat ada yang bertugas untuk mencabut nyawa. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan sifat-sifat malaikat, yang pertama, malaikat ini beda ya tentu dengan manusia. Kalau manusia ada yang baik, ada yang kurang baik. Kalau malaikat semuanya baik. Kemudian kalau manusia itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kalau malaikat tidak mempunyai jenis kelamin. Kemudian kalau manusia itu makan dan minum, tidur. Kalau malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kemudian mempunyai tugas tertentu untuk mengatur ketertiban alam. Taat dan tidak pernah meninggalkan perintah dan suruhannya Allah, perintahnya Allah. Kalau manusia ada yang mengikuti perintahnya Allah, ada yang ingkar dengan perintahnya Allah, dan seterusnya. Kemudian mempercayai bahwa Allah telah menjadikan suatu makhluk dari cahaya, bahwa malaikat itu diciptakannya dari cahaya yang dia bersifat ghaib. Kalau manusia diciptakan dari tanah yang kasat mata, yang bisa dilihat oleh mata. Kemudian Allah memberikan kelebihan kepada para malaikat muqarrabun yang didekatkan kepada Allah. Nah, kita akan berbicara tentang peranan malaikat. Yang pertama, membantu dalam penciptaan manusia. Kemudian menjaga Bani Adam. Bani Adam ini ya manusia ini ya, kayak gitu. Anak cucunya Adam, keluarganya Adam. Kita semua yang di dunia ini adalah anak cucunya Adam. Entah itu keturunan ke berapa puluh ribu ya, atau mungkin berapa puluh juta kayak gitu. Tapi pada dasarnya kita adalah anak cucunya Adam. Walaupun kita beda bapak. Mungkin bapak kandung ya maksud saya, kayak gitu, yang dekat. Kemudian mencatat amal, menyeru kepada kebaikan, menguji keimanan, mencabut ruh makhluk hidup. Kemudian peranan malaikat kepada mukmin, mencintai dan membimbing, mengucapkan selawat, memohonkan ampun, memberikan kabar gembira,
berperang bersama, menjaga dan menolong dari kesusahan. Nah, anak-anakku sekalian, kalau anak-anakku sekarang besok ya kayak gitu, ketika ke sekolah kayak gitu, kemudian belajar, jangan lupa sebelum belajar kalian doa dulu. Karena misalnya kalian masuk kelas tuh, kemudian kalian belajar, di sana banyak malaikat yang hadir, yang berterbangan bahasanya, yang akan mendoakan kebaikan-kebaikan yang hadir di situ. Jadi hati-hati ketika anak-anakku sekalian sedang belajar, sedang berforum, ini belajar lah kayak gitu. Jangan sampai ada kata-kata kotor yang keluar itu. Khawatirnya adalah kata-kata tersebut diamini oleh para malaikat. Maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Seperti itu. Kemudian peranan malaikat kepada kaum kafir atau fasik, yang pertama menurunkan siksa, melaknat kaum kafir atau fasik, kemudian melaknat orang-orang yang suka berbuat dosa. Ya, insya Allah anak-anakku sekalian sudah paham ya dengan ini. Bersyukur ketika anak-anak saat ini Allah kasih nikmat Islam, Allah kasih nikmat iman. Karena insya Allah orang-orang yang Islam, yang ngaku bahwa Allah itu adalah Tuhan yang gak ada saingannya, yang gak ada tandingannya, dan hanya kepada Allah lah kita menyembah kayak gitu. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya Allah kayak gitu. Kemudian kita mendirikan sholat, menunaikan zakat dan seterusnya. Insya Allah kita akan selamat dari siksa, dalam artian besok kalau di akhirat, ketika kita berbuat buruk ya, akan dikasih balasan berupa siksa, tapi insya Allah di endingnya kita akan kembali kepada suci kayak gitu. Dalam artian ketika siksa itu besok di akhirat sudah selesai kayak gitu, kita akan masuk ke dalam surga. Semoga terus Allah berikan hidayah Islam dan iman ini kepada kita, kepada keluarga kita sekalian. Seperti itu. Kemudian ada peranan malaikat kepada alam. Yang pertama memikul arsy. Ada malaikat yang tugasnya menjaga arsy, memikul arsy-nya Allah, kemudian menjaga gunung, mengatur hujan, tumbuhan dan rezeki, kemudian mengatur urusan dunia dan alam semesta. Nah, kemudian kewajiban mukmin kepada malaikat, tentu kita wajib untuk mengakui keberadaannya malaikat. Tidak menyakiti malaikat dengan berbicara jelek tentang mereka, menjauhi dosa dan maksiat, dan mencintai semua malaikat. Anak-anakku sekalian, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Di bawahnya ada instruksi ketiga, silahkan kalian laksanakan. Sudahkah kalian iman kepada malaikat dengan sepenuh hati? Jika sudah, berikan 3 contoh real yang sudah atau yang akan kalian lakukan. Barakallahu fi kunna. Insya Allah akan bersambung di pertemuan kedua pekan depan insya Allah. Barakallahu fiikum. Semoga memberikan manfaat apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Selamat melaksanakan 3 instruksi yang sudah ada. Jangan lupa di-upload di GC, kemudian ditandai sebagai selesai. Begitu. Saya cukupkan. Mohon maaf banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.